Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kali ini kita ada di bab tentang ethics in marketplace atau etika di pasar, khususnya di sini karena ini bidangnya IT, kita lebih fokus ke e-business atau e-commerce. Akan ada dua pembahasan tentang etika di mata kuliah atau materi ini. Yang pertama adalah etika di marketplace, yang kedua adalah etika di dalam digital marketing. Pertama kita berkenalan dulu dengan etika. Ada banyak sekali definisi tentang etika. Saya mengambil beberapa untuk materi ini. Yang pertama adalah etika itu bisa disebut sebagai prinsip moral bagi seseorang dalam melakukan tindakan tertentu. Moral principle that govern a person's behavior or conducting of an activity. Jadi pada saat dia berbuat, maka dia akan melakukan pilihan. Mau berbuat A atau mau berbuat B. Yang nanti saya tekankan berkali-kali adalah bahwa satu, etika ini tidak berhubungan dengan agama. Karena meskipun nanti agamanya sama, maka tiap orang tadi akan memiliki tindakan yang berbeda, akan memilih prinsip moral yang berbeda-beda. Tergantung apa? Banyak hal nanti yang mempengaruhi. Ada budaya, culture, lingkungan, environment. Bisa juga dari latar belakang keluarga, family. Atau memang itu prinsip moral yang dia pilih. Itu kenapa etika bisa juga didefinisikan sebagai rules of conduct used to determine what is good or bad. Jadi pada saat seseorang itu sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk, maka dia seharusnya bisa mempunyai etikanya sendiri. They are moral principle or values concerned with what ought to be done. Saya mau ngapain ya gitu. Ketemu sampah di tengah jalan atau ketemu batu di tengah jalan sedangkan Anda sedang berjalan kaki di trotoar. Anda mau ngapain? Mau menyingkirkan batu tadi atau tidak? Salah atau enggak sih kalau saya hanya lewat saja? Ya, mungkin tidak. Berdosa tidak. Mungkin iya, mungkin tidak, begitu. Ada yang beranggapan bahwa etika ini berasumsi atau berhubungan dengan a person adherence to honesty and fairness. Tapi kalau saya lebih berpikir ini tidak hanya masalah kejujuran atau keadilan. Ada banyak hal nanti di etika itu yang bisa dihubungkan. Etika biasanya dihubungkan dengan sistem moral, ini yang saya sebut sebelumnya. Jadi sistem moral atau moral system secara signifikan itu pada umumnya terbagi menjadi 3 hal, yaitu agama, hukum, dan etika secara filosofis, religious, legal, and philosophical ethic. Kita tidak membahas tentang religion di sini karena bukan materi agama. Saya juga tidak membahas tentang legal atau law atau hukum karena memang bukan ruang lingkupnya di materi ini, tapi saya berfokus ke yang nomor 3 atau philosophical ethic. Di dalam philosophical ethic, ini sebenarnya sebuah sistem informal yang tidak tertulis, itu yang membedakan. Jadi kalau itu tertulis, ya maka itu bukan lagi etika. Misalnya, agama yang diakui itu adalah yang memiliki kitab suci, ada aturan tertulisnya di situ.
Hukum juga tertulis, diundangkan, ada peraturan yang disahkan. Tetapi saat kita melanggar etika, maka yang terjadi sanksinya adalah sanksi sosial, misalnya disapproval, tidak setuju, atau ostracism, diasingkan. Di bagian lain saya biasanya mencontohkan seseorang gitu ya, biasanya suka kentut sembarangan, atau seseorang yang hobi atau kebiasaan sendawa. Apa kalau bahasa Jawa itu glegeken gitu ya. Banyak kita ketemu ya teman-teman yang seperti itu, diem-diem gitu sendawa. Enak-enak makan sendawa begitu. Apakah itu melanggar hukum? Tidak, jawabannya pasti. Apakah itu berdosa? Ya enggak juga, nanti kalau enggak sendawa kan berbahaya begitu. Tetapi secara sosial dia akan diasingkan. Teman-temannya mungkin males kalau mau makan bersama dengan dia. Aduh, jangan ngajak si A itu. Kenapa? Aduh, itu sukanya sendawa, kalau malu-maluin aja itu kalau diajak makan ke restoran. Ostracism, diasingkan. Mostly no legal sanction itu tadi tidak ada, sanksi legalnya tidak ada. Anda nemu dompet di jalan. Wah, nemu dompet di jalan, Pak. Lah ini nggak ada identitasnya. Ada atau mau saya kemanakan ya? Mau saya serahkan ke polisi sesuai identitasnya, atau saya ambil saja? Kebetulan pada saat saya membuat video ini, baru saja ada berita tentang seorang petugas kebersihan yang mengembalikan uang sejumlah 500 juta ke pemiliknya pada saat dia menemukan itu, pada saat dia bersih-bersih. Mungkin beberapa orang akan berkomentar, ngapain dikembalikan, ambil aja, toh nggak berdosa kok. Ada yang bilang, iya kembalikan, nanti kalau tidak dikembalikan itu uangnya tidak berkah gitu. Tapi semuanya tidak ada sanksi legal, tapi etika, pilihan dari diri sendiri. Nggak ada yang nyuruh gitu. Does not relate directly with religion. Jadi ini yang membedakan. Ini yang membedakan antara etika dan agama. Kalau agama itu kelihatan sekali, hitam putihnya kelihatan, benar salahnya kelihatan. Kalau etika ini abu-abu. Etika sebagai cabang dari ilmu filsafat atau filosofi selalu mempertanyakan, kenapa kok Anda berbuat begini? Kenapa kok Anda memilih tindakan itu? Nah, sehingga selalu dikaitkan dengan situasinya. Situasi apa yang sedang dihadapi oleh seseorang tersebut sehingga dia memilih tindakan tersebut. Nah, sehingga jawabannya selalu tidak ada yang mutlak benar dan tidak ada yang mutlak salah. Jadi bisa jadi dia sistematik, langsung vonis benar dan salah. Bisa jadi dia piecemeal, jadi nggak jelas begitu. Philosophy emphasize rationality, alasannya, and the importance of giving reason for belief. Sehingga nanti kita akan ketemu dengan alasan bahwa jika kita melakukan sesuatu, di situ ada kausalnya, ada sebabnya, dan ada beliefnya, ada reasonnya, ada alasannya, mungkin orang bisa menerima. Tetapi jika tidak ada alasannya, kemudian orang itu hanya berbuat saja, nah itu berarti dia tidak normal. Karena dia hanya bertindak freedom, sesuka hatinya. Kalau orang awam biasanya menyebutnya dia tidak waras gitu, karena tidak punya alasan untuk berbuat sesuatu. Misalnya
seseorang memukul orang yang lain, kemudian ditanya, "Kenapa kok kamu mukul dia?" gitu. Ya, saya bela diri, Pak. Dia kan mau ngerampok. Begitu. Dia bawa pisau, saya pukul duluan. Nah, itu contoh. Atau mungkin lah dia mau mengganggu orang ya, Pak, saya pukul duluan. Contoh lagi. Tapi kalau misalnya ditanya, "Kenapa kok Anda mukul dia?" Ya enggak ada, Pak. Saya pengen mukul aja. Nah, itu lain. Karena tidak ada giving reason. Tidak ada alasannya. Itu untuk sementara di bagian awal, pengenalan etika dulu sebelum kita melangkah lebih lanjut. Masih tetap di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.